Hai guys, balik lagi ke channel yang Audio and Sport. Kali ini saya ada di hotel ya, temennya lagi training sound system untuk mixer digital Midas ya, Midas MR 18, Midas MR 18 dan DLMS ya, Fastlet ya. Saya sedang melakukan training ya teman-teman. Ini tempat untuk trainingnya. Gimana kita mulainya? Mulai Pak. Udah kesiangan Pak. Cek. Ya, selamat siang semuanya. Semoga sehat semuanya. Sudah sarapan dan kita belum sarapan. Tapi digabung aja makan siang sekarang nanti. Pak, ini kita review ulang lagi Pak ya ke awal dulu supaya nanti nggak salah persepsi gitu. Ini saya cepat-cepat aja gitu Pak. Ini kan kayak pelajaran kayak anak SMP ini kayak gini. Ya kan semuanya sudah pada tahu lah gitu ya. Oke, pengetahuan dasar sound system Pak ya. Apa itu bunyi dan audio gitu ya. Bunyi ini maksud dengan suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda ya, getaran suatu benda yang berupa signal analog. Amplitude berubah menjadi kontinu terhadap waktu. Suara berhubungan erat dengan rasa mendengar. Suara dan bunyi biasanya merambat melalui udara. Bunyi bersumber pada benda mati ya, biasanya sumber suara makhluk hidup atau benda yang dianggap hidup. Kekuatan bunyi, nah ini namanya secara objektif dinamanya dalam satuan desibel, dB gitu Pak. Kekuatan bunyi ya, itu di satuannya namanya desibel. Berapa desibel sih? Nah, nanti ini di sini kita mesti pelajarin nih. Desibel paling besar tuh desibel tuh 120 desibel yang kita bisa lihat di sini ya. Nilai desibel relatif referensi yang dinyatakan sebagai 0 desibel. Nah, ini yang kita pelajarin di sini adalah ini kan yang saya kasih kursor nih Pak. Biasanya kalau di mixer ya, mixer analog ada kayak gini ya. Ada ini. Di mixer analog itu dia referensinya itu di 0 desibel untuk namanya unity gain. Kalau misalnya kita setting ya, kita targetnya harus biasanya targetnya di 0 desibel supaya suaranya tuh nanti semuanya seimbang semua kayak gitu, flat ya. 0 desibel itu juga sama juga dengan 0,775 volt. Nah ini pelajaran ini lagi nih, SMP lagi nih Pak, kayak gitu nih. Mikrofon level signal, nah ini dia nih yang saya pegang nih, mikrofon level nih. Itu cuma sebenarnya level signalnya cuma sedikit aja. Antara ini nih, antara yang ini nih. Ya antara ini nih, minus di sini mikrofon level signal di sini nih. Yang saya ngomong nih di sini nih dia. Kalau kita lihat dari mixer ya, mixer analog. Nah di sini. Oke, sudah lewat ya. Nah, terusnya ini satu siklus suara kayak gini nih. Begitu. Nah, nanti di sini kita harus belajar cara mencari gain di mixer. Nah, kalau misalnya gain di mixer analog sudah pada bisa ya katanya ya, tadi Pak itu ya. Gain structure itu adalah cara bagaimana kita mencari gain. Di sini ada contohnya. Ini ada tombol knob untuk gain di mixer analog, ada ya tombol gain di atas tuh ya. Kayak gitu ya. Misalnya kita putar ini di jam berapa nih? Ini kayak di jam anggap di jam 9 lah ya. Ternyata signalnya agak kecilan gitu. Too small dibilang gitu. Nah, yang signal yang appropriate tuh ya di setengah di sini. Ini kan batasnya nih, yang atas ini garis ini batasnya, ya. Di sini signalnya nih. Kalau misalnya kekencangan juga itu nanti peaknya pecah. Nah, yang kita harus hindarin adalah signal yang terlalu keras atau terlalu kecil. Jadi kita harus cari standarnya yang di sini ya, tengah-tengah gitu, tengah-tengah sini. Nah gitu. Yang kita perlu, misal nanti kita lagi mau nyeting di ruangan, dari kesehatan nih, World Health Organization itu telinga kita didengar 85 desibel aja untuk durasi maksimal 8 jam. Paling kalau misalnya kita lagi kerja kayak ngebor pasti kan butuh itu kan ya, alat itu. Kalau kan buat menjaga kuping kita, itu kena 1 jam 2 jam aja misalnya udah 90 desibel bahaya juga gitu. Jadi kalau yang 85 desibel ini 8 jam masih aman gitu. Nanti kita ini berhubungan dengan kita target setting di dalam ruangan itu maunya berapa desibel gitu kan. 85
atau yang mungkin anggotanya cuman yang mungkin yang usia-usia yang lebih tua yang santai-santai gitu. Atau yang 90 desibel anggotanya audiensnya yang anak muda gitu kan, yang maunya kencang-kencang, mungkin segitu nanti target kita situ. Nah ini terusnya apa itu frekuensi suara. Ini frekuensi suara ya, pasti sudah tahu ya, ini pelajaran fisika lagi nih. Itu tentang frekuensi suara di 20 sampai 20.000 Hz di sini nih, 20.000 ya. Kalau yang ini adalah spektrum nih, ini perbedaan, ini ada kategorinya yang ini kita mesti pelajari di sini. Nanti apalagi mau mixer digital, ini kita harus kuasain equalizernya ini. Ini adalah kategorinya dari frekuensi sub bass ini, bass, low mid, mid range sama high mid sama high. Ya. Nah nih, sub bass itu di frekuensi antara 20 Hz sampai dengan kurang lebih di sini ya 70 Hz. Ya. Frekuensi sub bass. Ini frekuensi ini nih. Biasanya subwoofer nih, subwoofer, cuma yang subwoofernya nggak mungkin sampai 20 juga nih, rendah banget. Paling subwoofer paling bisa sekarang 40 aja. 40 sampai 100 gitu. Frekuensi bass. Nah, ini frekuensi antara berarti 80 sampai dengan 200, sekitar 220 lah ya gitu. Nah, ini frekuensi low mid. Low mid ya, frekuensi mid range, frekuensi high mid dan frekuensi high. Nah, yang saya mau ini tekankan, ini dia nih, the human ear is extremely sensitive in the high mid range frequency, around 2 kilo ya, sampai 4 kilo. Berarti di sini nih, 2 kilo sini sampai dengan 5 kilo. Inilah frekuensi yang paling sensitif didengar sama kuping manusia. Manusia paling jago dengerin frekuensi ini, paling sensitif. Jadi pas waktu kita mixing, kuncinya di situ tuh. Yang didengar pertama sama dia, itu suaranya apa, terlalu pekak, atau terlalu nyaring, atau terlalu menyerang telinga. Biasanya rata-rata di situ. Karena kan kuping manusia di situ ya, yang paling sensitif di situ dia. Kayak gitu. Berarti nanti kita mesti ini ya, mesti ya dikasih diingat-ingat juga frekuensi 2 kilo sampai 5 kilo itu adalah frekuensi yang nanti kita bakalan banyak kita eki di mixer gitu. Kalau mixer analog kan kamu kan nggak bisa kelihatan kan. Waktu kamu potong high-nya itu kamu tahu nggak berapa frekuensinya? Nggak ketahuan. Paling cuma rata-rata doang. Cuma kalau di mixer digital nanti ketahuan frekuensi berapa yang kamu potong. Nah itu, oke ya. Berarti yang di underline yang ini ya, kayak gitu ya. Ini saya respon frekuensi dari speaker line array di atas sekitar di sini. Ya di sini 70 sampai dengan 15 kilo kalau di sini. Di line array di atas. Nah itu yang kita mesti tahu tuh kalau gitu. Nanti berhubungan dengan crossover, berhubungan dengan DLMS, semuanya nanti pengaruh. Oke. Crossover, jadi speaker line array dan subwoofer ya. Subwoofer di sini adalah 18 inch, maksudnya double di sini ya Pak ya. Dia tuh speknya double apa single ya nih ya? Belum pernah buka sih Pak. Kayaknya sih itu double ya, besar kayak gitu ya. Double ya? Pernah buka? 2 kali 18 ya? Benar, 2 kali 18 double. Terusnya kekuatannya lebih besar. Line array yang kita punya tuh yang di atas tuh itu besar kekuatannya. Saya lihat tuh sampai 2400 wattnya tuh. Berarti itu gede itu, kencang itu. Tes low C. Berapa tuh volumenya intinya di situ nomor di mixernya nomor berapa tuh? Tes